David Melissa Anggraini mengatakan bahwa saat menjenguk David, Kajati sampai tersentuh dan juga menangis. Bahkan saat itu tak ada wacana sedikit pun untuk membawa kasus David ini menjadi restoratif justice. Pihak keluarga pun mengaku kaget dengan pernyataan Kajati seusai menjenguk David ini. Pihak keluarga David juga sepenuhnya menolak jalur damai atas kasus penganiayaan berat yang dilakukan anak pejabat pajak ini. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sendiri sebelumnya menawarkan restoratif justice pada keluarga David, korban penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi. Pernyataan berpolemik ini disampaikan langsung oleh Kajati DKI Jakarta, Reda Mantavani, seusai menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada pada Kamis 16 Maret kemarin. Restoratif justice sendiri adalah upaya penyelesaian perkara dengan tindak mediasi alias upaya damai secara kekeluargaan. Sedianya ketiga pelaku yakni Dandi Satrio, Sen Lukas dan juga AG saat ini memang telah diproses hukum dan ditahan, namun menurut Reda, proses restoratif justice ini masih sangat mungkin untuk dilakukan. Ia pun mengatakan bahwa upaya ini menjadi upaya yang ditawarkan pada keluarga saat menjenguk David di Rumah Sakit Mayapada. Namun ucapan atau tawaran yang disampaikan oleh Kajati DKI Jakarta ini menuai polemik dan membuat sejumlah pihak langsung buka suara, termasuk keheranan pihak keluarga yang mengaku bahwa sebelumnya tak ada ucapan atau tawaran apapun ketika Kajati DKI Jakarta tersebut menjenguk David, namun tiba-tiba saat ditemui awak media di luar Rumah Sakit Mayapada ini, Kajati mengatakan bahwa telah menawarkan adanya restoratif justice atau upaya damai dan penyelesaian kasus penganiayaan berat ini secara kekeluargaan. AG dan yang sudah ada berkas perkaranya itu A. Yang akan disidangkan segera yang jelas adalah yang berkas perkaranya sudah ada duluan, yaitu berkas perkara A itu yang karena Pak dia lebih dahulu karena masih di bawah umur, masih di bawah masih kategori anak-anak, ya kan. Jadi kita juga menggunakannya undang-undang perlindungan anak itu kan sebagai pelaku anak dan tetap kita harus dilindungi juga. Makanya dengan menggunakan undang-undang perlindungan anak. Demikian. Pak, artinya kan ini akan memasuki persidangan segera gitu. Lalu kemudian upaya restoratif justice artinya tidak bisa diupayakan lagi nih Pak? Kalau kami nanti kalau misalkan proses restoratif justice kalau di tahap penyidikan ini kan itu masih ada masih di penyidikan nanti ada kewenangan yang tinggi, ya kan. Nanti itu kan mungkin sudah terjadi penawaran, tapi mungkin korban kan memang tidak menginginkan itu, ya kan. Nah, namun nanti di tahap berikutnya, misalkan di tahap sudah diterima kepada kami, proses itu kami akan tetap menawarkan apakah ini akan dimaafkan secara yuridis sehingga dapat dilakukan proses tadi RJ restoratif justice. Kalau memang korban tidak menginginkan, ya proses jalan terus. Proses RJ itu dilakukan apabila kedua belah pihak memang menginginkan perdamaian dan tidak ingin melanjutkan lagi perkara ini. Tapi kalau salah satu pihak tidak bisa dan tidak menginginkan, ya seperti bertepuk sebelah tangan. Oke, artinya masih ada ya Pak terkait dengan peluang restoratif? Proses itu masih bisa dilakukan pada tahap lipat dari ke kami, tetap kami akan tawarkan, namun akan kembali berpulang kepada korban, keluarga korban dalam hal ini. Kondisi David yang sebelumnya mungkin tidak kembali normal ya Pak, apakah yang ini akan jadi solusi baik atau mungkin sebenarnya kalau pendapat itu masalah lebih baik atau tidak itu memang tergantung jadi dari keinginan atau kebutuhan dari keluarga, ya kan. Mudaratnya itu mungkin nanti keluarganya korban itu yang nanti akan menilai. Kalau kami kan aparat penegak hukum ini hanya melakukan proses sesuai hukum acara yang berlaku. Kami melakukan sesuatu yang sudah ditegaskan pimpinan.